Pemirsa, banyak warga kena pungutan liar juru parkir saat berkunjung di Masjid Al-Jabar, Bandung, Jawa Barat. Razia dilakukan pasca maraknya pungutan liar yang dilakukan para joki terhadap wisatawan. Seperti inilah petugas saber pungli yang melakukan razia. Sejumlah juru parkir ilegal. Bila tidak ditertibkan atau mencari solusi pencegahan, pungli merugikan pemerintah maupun masyarakat dari sektor pariwisata. Pernah gak sih kalian ngalamin harus bayar lebih waktu berkunjung ke tempat wisata? Katanya sih gratis, tapi kok ada biaya tambahan ya? Nah, ini dia yang disebut pungutan liar alias pungli. Pungutan liar atau disingkat pungli adalah praktik meminta biaya di luar ketentuan resmi oleh oknum tertentu dalam proses pelayanan publik atau sektor lainnya. Ombudsman Republik Indonesia pada 2021 mencatat telah menerima lebih dari 16.000 pengaduan terkait layanan publik yang 11% diantaranya berkaitan dengan dugaan pungli. Sementara itu, Transparansi Internasional Indonesia mengutip survei dari Global Corruption Barometer Asia tahun 2020 juga mendapati ada sekitar 30% responden Indonesia mengaku pernah memberikan suap dalam sektor pelayanan publik. Nyatanya, pungli juga merambah sektor wisata populer seperti yang banyak terjadi di Jawa Barat. Misalnya wisata curug, area camping ground, pendakian gunung, kebun binatang, bahkan tempat ibadah. Contohnya waktu libur Natal dan Tahun Baru 2025 kemarin, banyak wisatawan yang kena pungli di area parkir, pintu masuk wisata, sampai dipaksa bayar mahal buat jasa pemandu yang ternyata nggak resmi. Ini nggak cuma bikin liburan jadi mahal, tapi juga bikin wisatawan jadi kapok datang ke tempat wisata tersebut. Pemerintah sebenarnya sudah berusaha untuk memberantas pungli dengan membuat Satgas Saber Pungli lewat Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. Satgas ini bertugas memberantas praktik pungli di berbagai sektor dengan melakukan operasi tangkap tangan, edukasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum terhadap para pelaku. Kita dipastikan sudah ada petugas di situ untuk menangani. Tempat wisatanya di mana aja? Di seluruh Jawa Barat, daerah-daerah yang idola. Yang idola itu kan Pangandaran, Pelabuhan Ratu, Ciwidey, Lembang, Ciater, itu kan idola ya. Kemudian Puncak, itu kan yang idola di Jawa Barat kan itu yang orang dengan jumlah besar ke sini. Tapi meskipun udah ada aturannya, praktik pungli masih tetap terjadi di lapangan. Kok bisa ya? Udah saya bayar 30.000 berdua, berarti satu orang sama motor 15.000. Anehnya saya nggak dikasih tiket. Itu dia Gunung Pancar. Pungli nggak selalu terjadi di satu bentuk aja. Banyak modus yang dilakukan oknum-oknum di lapangan buat menarik uang dari masyarakat secara ilegal. Pertama, Pemprov Jabar kan sudah membuat adanya operasi Jabar Manunggal, yaitu operasi terpadu antara TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, itu difokuskan untuk melakukan operasi terhadap berbagai kegiatan pungli. Pungli itu ada dua, satu mereka yang menjadi pemandu wisata, yang kedua mereka yang menjual tiket masuk wisata, yang ketiga mereka yang meminta parkir di tempat wisata. Dan ada yang sebenarnya yang keempat, yaitu orang penjual makanan yang meningkatkan harga. Itu juga pungli menurut saya, kan gitu loh. Nah ini kita sudah ada operasinya, alokasi pembiayaannya juga sudah kita siapkan. Nah sehingga saya pastikan di Lebaran sekarang jauh lebih tertib dan tidak ada lagi problem-problem seperti yang terjadi di Puncak beberapa waktu yang lalu ya. Nyatanya, beberapa modus pungli masih terus-menerus ditemukan. Yang paling sering terjadi adalah parkir liar. Misalnya, di daerah Puncak, ada wisatawan yang ditarik Rp50.000 buat parkir mobil. Padahal tarif resminya cuma Rp10.000. Dan yang lebih parahnya lagi adalah nggak ada tuh karcis resminya. Nah, ini nih yang disebut parkir liar. Modus lainnya adalah tiket masuk tempat wisata nggak resmi, alias ada oknum yang narikin uang masuk ke tempat wisata padahal nggak ada aturannya. Pada masa libur lebaran periode 15-24 April 2024 tahun lalu saja, Saber Pungli Jawa Barat melakukan 27 penindakan pungli di berbagai tempat wisata. Beberapa di antaranya pungli terjadi di Masjid Raya Al-Jabar, Kota Bandung. 6 pelaku diamankan dengan barang bukti uang tunai senilai Rp1.641.000.
Lalu di Kebun Teh Walini, Kabupaten Bandung, 4 orang yang terlibat pungli dengan barang bukti uang tunai Rp51.000. Wisata Cipanas, Garut juga menjadi sasaran dengan 2 pelaku dan barang bukti uang senilai Rp200.000. Dibayar berapa? Bapak bilang seikhlasnya. Makanya saya cuma ada 150.000 karena dari tadi saya... Salah satu kasus yang sempat viral juga terjadi di Puncak Bogor, Jawa Barat, di mana seorang wisatawan dimintai uang Rp850.000 buat pakai jalur alternatif oleh orang yang ngakunya sebagai pemandu. Yang bikin mirisnya lagi, pelaku pungli ini bisa siapa saja, mulai dari warga sekitar atau petugas di lapangan. Bayangin kalau banyak wisatawan kapok gara-gara pungli, tempat wisata jadi sepi, pendapatan daerah menurun, dan akhirnya perekonomian masyarakat sekitar ikut terdampak. Mula-mulanya sih kita tidak merasa terganggu kalau memang nggak keseringan. Tapi kalau seandainya toko kita itu lagi rame, kita merasa riskan lah, merasa kurang enak sama konsumen kita. Dikarenakan itu disangkanya ada parkir liar di sini kok didiamkan gitu. Jadi merasa terganggu juga sih. Pas udah lumayan tenar, waktu itu aku naik mobil, itu tuh di depan dimintain, oke lah parkir mobil 25.000 gitu. Terus orangnya masuk 15.000 per orang, waktu itu aku berlima. Dan ditambahin apa lagi gitu. Jadi pas aku udah masuk bayar tiket, di depan tuh ada lagi. Terus aku bilang, loh aku udah bayar tadi, ini karcisnya, oh itu beda, itu pemerintah mbak, ini warga. Lah, ini gimana sih ceritanya gitu? Ya waktu itu saya juga pernah tuh ke pantai daerah Sukabumi. Itu saya dimintain pungli itu sampai di 3 portal. Di portal pertama tuh dimintain 10.000, itu dia tuh alasannya buat uang keamanan kalau kata dia. Portal kedua itu diminta 15.000. Itu uang kebersihan jalan setempat katanya. Kalau kata orang situ. Nah portal ketiga tuh uang parkir itu 15.000. Dimintain ya warga di situlah. Jadi itu sih yang bikin males saya balik lagi ke tempat itu tuh. Pungli di tempat wisata nggak cuma bikin kantong jebol, tapi juga merusak pengalaman liburan dan citra pariwisata khususnya di Jawa Barat. Kamu pernah jadi korban pungli pas liburan? Ceritain pengalaman kamu di kolom komentar ya.